Kita punya waktu dan kita punya keputusan ya. Ini ada kisah sederhana, tapi bagi saya ini Masya Allah. Ada bapak-bapak lagi bakar sampah. Nemu ular. Ularnya diem. Ah, udah mati kali ya. Daripada nakutin orang, mendingan ular yang diem ini saya bakar aja. Biar nggak hilang sekalian gitu ya. Pas ularnya dipegang, ternyata masih hidup. Gigit, matok, cetok, tangannya berdarah. Refleks, lepas ularnya, jatuh ularnya ke kobaran api. Si bapak yang dipatok ular malah ngambil kayu panjang, masih dengan tangan masih ngocor itu berdarah, berusaha nyelamatin ularnya. Maka kan bapak-bapak di kiri kanannya pada bingung ya. Pak, bapak habis digigit sama ularnya, kok malah diselamatin sih ularnya? Dijawab, ular matok nggak bisa milih. Namanya ular terancam, mau yang megang cewek, cowok, kaya, belum kaya, direktur, atau misalkan masih karyawannya, pejabat ataupun rakyatnya, dia dipegang, terancam, matok. Nggak ada ular mau matok milih-milih, si bapak kayaknya banyak utang, saya patok nih. Enggak. Dia nggak bisa milih. Aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Maka aku nggak mau perbuatanku harus didikte oleh pihak lain dulu. Masa kita baru baiknya pas orang baik ke kita? Kenapa nggak kita duluan? Di dunia ini banyak orang baik. Kalau kita nggak bisa nemuin, jadilah baik, udah. Ya. Kalau disikut, balas nikut, dicaci, balas nyaci, difitnah, balas fitnah. Atau buat apa? Sekolah tinggi-tinggi selama ini. Kalau bisanya cuma niru keburukan orang. Fitnah buruk tidak? Buruk. Terus sudah tahu fitnah buruk, dibalas dengan keburukan yang sama. Ya. Tapi kan jahat kok, ya silakan. Kalau kita pengen ngejaga diri dari kejahatan dia, silakan jaga jarak dengan orangnya. Boleh untuk nggak ketemu dulu, silakan. Tapi dah aslinya, jangan ngotorin tangan kita. Maksudnya kadang kayak gini, jujur ya, misalkan ya, orang jahat ke kita. Allah tahu nggak dia berbuat jahat? Pasti. Yakin nggak setiap kejahatan pasti ada balasannya? Yakin? Yakin nggak pengadilan Allah akan datang untuk dia? Yakin? Kira-kira kalaupun kita balas dendam, lebih ajib mana? Balasan dari kita atau balasan dari Allah? Terus kalau Allah juga pasti balas, ngapain kita ngotorin tangan sendiri? Ya. Waktu itu ada yang jawab, ya saya mah senang ngebantuin Allah kok, jadi saya aja yang balas gitu katanya. Oke, ya. Selalu ada jawabannya, insya Allah. Ya. Enggak, maksudnya sayang loh ketika misalkan, ya kayak tadi, kita pengen ke surga, amalan kurang, tahu-tahu kehalangan dosa, dosanya digugurin sama jahatnya orang itu. Udah digugurin, kita balas dengan dosa yang sama, kan jadi seri. Atau jadi balik lagi kitanya, kita dia udah digugurin, ditambah lagi. Ya. Bukan berarti ini jadi orang yang pasif, harus pasrah, terus dijahatin diem aja. Enggak, silakan menjaga diri, memproteksi diri, mencegah. Kita kalau tahu dia tukang bohong, ya sudah, jangan urusan dengan dia. Kalau kita tahu dia suka pernah nipu orang teman-temannya, maka kalau dia ngajak sesuatu, ya udah kita jaga diri, nolak. Itu boleh kayak begitu. Ya. Nggak usah nyari perkara juga. Aduh, saya kayaknya tangan saya ini habis berbuat dosa nih. Nyari singa biar digigit. Nggak usah kayak gitu juga. Ya. Tapi ya aslinya kalau pengen menuju ke bahagia, Ramadan ini kan ada pelajarannya. Salah satu fungsinya puasa kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintah puasa, salah satu tujuannya la'allakum tattaqun, agar jadi orang yang bertakwa. Emang kalau bertakwa keuntungannya apa? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Cari di Quran kata wattaqullah la'allakum tuflihun itu dikurang sampai 11 kali. Jadi ada 11 perintah dari Allah yang menyuruh kita bertakwalah kamu agar supaya kamu bahagia. Tuflihun bisa diartikan beruntung, bisa diartikan bahagia. Ya. Toh kalau kita cek lagi ya, orang begitu kita cek orang yang ternyata bisa bahagia tanpa alasan kapan saja, ya ini ya orang yang udah bertakwa.
yang mungkin secara pangkat dunianya dia cuman dianggapnya hanya, mohon maaf, guru ngaji yang di desa, bukan konglomerat, tapi takwa. Tapi dia selalu bisa mensyukuri adanya tempe. Hari ini cuma makan buah-buah. Bisa bahagia hanya karena makan duduk bareng sama anak-anaknya. Sedangkan kalau nggak bertakwa, meskipun dia punya segala-galanya, nggak ada Allah di hati, ya terus saja kurang lagi, ngambek lagi. Kan kadang kalau di kota itu bisa ada yang kesel ketika misalkan ada teman kerjanya yang secara pangkat di bawahnya, tapi kok mobilnya bagusan dia, gelisah dia, nggak bisa, ini gimana? Laki-laki kadang mungkin ada yang bisa, hanya ini mah contoh ya, contoh misalkan, Pak, kita laki-laki Pak, selagi dia benar-benar laki-laki yang soleh, siap ya Pak ya, mau capek kayak gimana di luar, yang penting orang-orang tersayang, anak, istri di rumah terpenuhi, siap ya Pak ya? Siap, insya Allah. Makanya kadang bahagianya laki-laki itu di mereka. Kalau dia soleh betulan, kita siap. Hari ini lagi dicaci, dimaki, dimusuhin, dagangan lagi rugi dan segala macam. Tapi kadang bisa tenang ketika dia teringat bahwa setidaknya ada orang yang akan selalu cintain aku apa adanya. Istri di rumah, anak-anak, bisa tenang. Belum ketemu padahal, ya. Tapi begitu juga sebaliknya. Ketika hari ini begitu indah, dagangan laris, atasan memuji, bawahan mengagumi, pelanggan balik lagi, merekomendasikan lagi. Wah, lagi indah. Bawa cash lagi 100 juta misalkan, bawa ke rumah ke istri. Udah kira, oh bakal seneng. Tiba-tiba istri malah berkata, Pak, yang benar aja dong. Masa cuman segini? Pikir dong. Lihat tuh tetangga kita. Dia tuh bawahan kita, Pak. Masa mobilnya bagusan dia? Pikir. Bagus nggak acting saya? Ya. Ini saya nirunya dari film Azab ya. Jadi kalian tahu kan endingnya perempuan kayak gitu diapain ya? Ini misalkan ya, hancur. Itu hari yang seindah itu apapun kerjaannya, tapi orang yang seharusnya paling sayang dan terima dia apa adanya malah begitu, rusak. Nah, saya kepikiran dengan ini aja, apa ucapannya Pak Novel Baswedan, orang-orang yang beliau tangkap ini, yang petugas KPK yang disiram air keras matanya. Beliau bilang orang-orang yang beliau tangkap ternyata katanya di rumahnya ada orang-orang yang nggak pernah puas. Katanya. Jadi udah sebetulnya, tapi begitu akhirnya, mana masa tasku belum ganti? Ini ada acara, aku nggak punya baju tahu? Gimana? Kadang saya mikir nggak punya baju, selemari penuh gitu. Ya, sampai akhirnya kudu jahit lagi, bikin lagi. Punya. Tapi kalau misalnya tidak punya Allah di hati, ya selalu nemu aja alasan buat kecewa. Ya, selalu nemu alasan buat kecewa. Kok kenal seorang guru PAUD? Tahu PAUD nggak? Apa? Ya, ini kan Aksya Dini. Secara gaji sebulan 250.000. Zaman sekarang ya Allah, 250.000. Tinggal berenam. Dia anak yatim, udah nggak punya ayah, tapi tinggal berenam. Dia, ibunya, sama adik kandungnya 4. Hidup. Biaya sekolah anaknya gimana? Adik-adiknya? Ternyata mereka hafal Quran, jadi pada beasiswa semua. Makannya gimana? Iya, jelas tidak mungkin bisa makan daging wagyu, tenderloin, import, nggak bisa. Kadang nasi tempe, kadang nasi telur, udah gitu aja. Cukup. Iya, nggak bisa makan di restoran tapi cukup. Ya. Dan circle Koko yang dulu, izin mohon maaf waktu masih di Thailand ya. Bandar judi juga banyak uangnya. Mereka uang bukan masalah, mereka sanggup bayar guru dan sekolah termahal. Gak cuma itu, bahkan ada yang mereka yang bangun sekolah sendiri untuk anak. Udah sengaja beli tanah, bayar arsitek demi bangun sekolah buat anaknya khusus. Dipilih gurunya satu persatu sama dia, demi ini si anak ini harus jadi orang baik, orang hebat gitu. Tapi kalau udah nyarinya dengan cara yang Allah nggak suka, aduh, punten ya, anaknya ada yang LGBT, anaknya ada yang mati overdosis narkoba, anaknya ada yang nyuri dari ayahnya sendiri. Jadi iya, pendidikan perlu biaya, itunya mah tapi kalau kita sekedar peduliinnya nominal doang, atulah. Karena kemarin kau ketemu sama
dia pendiri komunitas biker subuhan ya. Anak motor tadinya, tapi sekarang kalau konvoi itu sengaja pokoknya harus berakhir di masjid. Kalau bisa sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid. Dia bilang jangan remehin orang yang kalau misalkan dia lagi hijrah, setelah hijrah usahanya atau duitnya makin sedikit. Kenapa? Karena dia udah bisa milih Allah daripada duit haram. Kalau dia nggak peduli halal haram, kita kalah kaya pasti. Udah mah kita nggak berani ngelakuin apa yang dia lakuin, terus kita hina lagi. Padahal kalau dia sekedar mikir kaya doang, nggak peduli kaya, udah kaya, udah tajir melintir. Cuman ketika akhirnya dia sadar, oh saya nggak pengen selamanya nih. Misalkan dia berhenti dari kerjaan riba, misalkan, atau misalkan dia berhenti, mungkin tadinya usaha ekspor minuman keras, impor minuman keras, apapun itu. Ketika udah dia berhenti, nggak mau, atau misalkan dia notaris, dia berhenti, nggak mau lagi untuk kasus-kasus atau klien-klien yang secara bisnisnya misalkan tidak halal. Kalau dia nggak peduli, dia udah lebih kaya. Tapi enggak, jangan diremehkan, masya Allah. Ya, maka kok bisa kalah istilahnya? Orang bilang kan, makanya sekolahin atuh di sini, bagus. Iya sih sekolah, tapi kan faktornya nggak cuma itu. Ya. Ada orang yang memilih hidup dia lurus saja benar jadi orang baik. Kalau emang kata Allah ada rezeki anaknya atau adiknya sekolah, sekolah. Ada rezeki bagi dia hari ini makan, makan. Nah rezeki manusia kan cuma 3, harus hafal ini ya. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Harus hafal. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan. Ini boleh saya makan, Pak? Berarti punya saya ya? Boleh saya bungkus nggak? Nanti punya saya insya Allah ya. Di jalan tahu-tahu jatuh, dimakan hewan misalkan. Ada monyet nggak di Pulau Gadung? Nggak ada ya. Misalkan di gondol monyet. Ya kalau nggak ada monyet, tapi kan yang mirip monyet mah ada kali ya. Kelakuannya misalkan ya. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Dimakan semut lah misalkan ya. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Betul. Bapak di rumah punya kulkas, Pak? Di dalamnya ada migar, minuman segar. Kenapa kudu disingkat? Sekarang suka disingkat ya. Ada orang nyebutnya kendor, Kentucky dorong ya. Karena yang asli boykot ya. Yang dorong ada sambal gepreknya, jadi lebih enak ya. Hantu, hansip tua, ada gitulah bahasanya anak-anak Bogor itu ceritanya. Migar banyak. Tahu-tahu ponakan pada datang diminumin habis sekulkas. Rezeki bapak apa rezeki ponakan? Nah kan kita aja ngaku-ngaku kan saya yang isi kulkasnya. Punya saja itu semua. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Apalagi punya rekening, Pak? Saldonya atas nama siapa? Masing-masing kan ya. Saya pernah lihat ada orang nangis sedih sambil baca buku. Saya tanya baca apa itu? Novel? Enggak, buku tabungan katanya gitu ya. Jadi orang terbagi 2. Ada yang bahagia ngelihat buku tabungannya, ada yang sedih ngelihat buku tabungannya. Kalian yang mana ini kira-kira ya? Anggaplah senang buku tabungannya indah gitu ya. Terhiaskan jumlah 0 yang banyak di belakang. Ternyata anak nelpon. Ya dek, aduh Pak tolong. Kenapa adek? Adek belajar nyetir, nabrak. Astagfirullah, adek gak apa-apa. Gak apa-apa Pak, tapi harus ganti rugi. Hah? Berapa dek? 4 miliar apa? Hah? Kamu nabrak apa? Nabrak BMW 7. Milih-milih atau kalau mau celaka teh ya. Ternyata rezeki bengkel. Ya. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita, betulan. Kan kadang orang mikirnya, yes, dapat banyak. Udah gitu misalkan kalau ketangkep pun, cuman sebentar. Masih banyak sisa tabungannya nih, misalkan. Kalau kata Allah, yakin gitu ada umur sampai lepas teh? Kadang suka nanya gitu dah saya mah. Yakin ya teh ada umur sampai lepas? Belum tentu nanti malam juga masih ada. Lagian kalau Allah nggak ngizinin itu jadi rezeki, nggak kemakan. Gitu gitu.
cuma nitip di rekening. Saya menyesali apa yang terjadi di Thailand, tapi memang banyak pelajaran. Contoh, saya kenal ada kawan di Thailand, sama-sama salah jalan, tapi dia bukanya bukan judi, dia buka usahanya narkoba, ya. Entah gimana ceritanya dia bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi bubuk kokain. Saya yakin tutorialnya nggak akan ada di YouTube itu. Ya. Pokoknya singkat cerita dia bisa bikin. Singkat cerita dia jadi bandar terbesar di kota itu lah. Salah satu yang terbesar. Udah punya semua, udah ruko, udah kebeli apa-apa. Tapi memang agak unik, dia bilang saya nggak pengen selamanya bisnis ginian. Suatu saat saya pengen pulang bahagiain ibu saya. Orang Bogor juga. Jadi dia minum nggak suka, main perempuan nggak mau, main judi nggak nyentuh. Cuman masalahnya narkoba aja, karena harus quality control kan tiap hari. Jadi dia cobain, ya QC, ya dia harus QC tiap hari. Terus rajin nabung, jadi ya saya agak unik, dia jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu Pak. Jadi agak singkat cerita pacarnya kabur sama laki-laki lain, dia dikhianati. Bahasa ininya mah dicepuin, ya ketangkep lah dia. Karena di perbatasan, di penjaranya di Kamboja. Namanya ditangkap kan nggak enak ya. Nego lah dia sama yang nangkep. Saya nyebutnya oknum ya, karena pasti masih ada polisi yang soleh. Ini lagi ketemu aja yang nggak soleh ya, oknum ya. Terus nego, lepasin saya, Bapak minta berapa? Ya. Nominal yang diminta itu senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Yang katanya buat si mamanya. Bebas sih bebas, ngalamun ngahuleng, pelangap longo ya. Buat apa tuh gua nabung sejauh ini, lewat doang. Cuman buat jadi rezeki haram oknum itu. Selama ini dia kira ini nih, suatu saat saya tinggal berhenti udah punya tabungan segini. Oh enggak, sebelum lewat sini belum rezeki kita. Asli itu lewat doang. Ya, tapi kalau gara-gara itu dia jadi tobat, saya belum ada komunikasi lagi dengan beliau, terus kontak, tapi terakhir infonya kayak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan beneran nggak bisa. Sama kita mau, kok saya pengen udahan hidup kok. Dia tiduran di rel sekalipun, keretanya lewat masih nggak mati Pak. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya sih, dia memang salah tiduran ya. Yang ada tengsin. Tapi ya belum waktunya weh. Ya. Belum waktunya, nggak bisa. Tahu kisah saya cerita ini ya. Ada bapak-bapak kecebur sumur, ditolongin. Biar tenang dikasihlah segelas susu. Pas tenang baru diajak ngobrol, "Bapak kenapa bisa jatuh ke sumur, Pak?" Dijawab, "Nggak tahu ya. Ntar saya peragain ya. Tadi saya berdiri di sini nih. Terus jatuh lagi." Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Apa coba hikmahnya? Si bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya dia naik dulu tuh. Begitu udah kejemput semua rezekinya, selamat mati, udah silakan. Ya. Ada waktunya. Ya, salah satu alasan kita masih hidup karena rezeki yang dijanjikan waktu kita masih di rahim ibu kita dulu. Hadis Arba'in nomor 4 nanti lihat dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mendengar Nabi bersabda, dalam perut itu 40 hari sebagai nutfah, setetes mani, 40 hari selanjutnya sebagai alaqah, segumpal darah, 40 hari selanjutnya sebagai mudghah, segumpal daging embrio. 120 hari ditiupkanlah ruh, termasuk ditentukan rezekinya. Itu kalau belum kita terima semua, saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua itu diterima. Ya, jadi udah istilah. Maka kita kan suka mikirnya gini ya, kok kalau yang halal cuman segini, kok ini pengeluaran saya listnya segini, gaji saya segini, ini yang halal teh segini nih, kurang kan? Kalau saya sambil ngambil yang haram tambah banyak nih kok, pasti cukup. Nah ini juga harus dilurusin, mau halal mau haram. Kalau kata Allah rezeki kita bulan ini contoh 1 miliar,
Maka mau halal mau haram tetap 1 miliar demi Allah, nggak mungkin berubah. Kita kan mikirnya, aduh yang halal gaji pokok misalkan UMR nih 5 juta misalkan. Kalau pakai yang haram kan bisa 15 juta kok. Enggak. Lalu kata Allah, bulan ini rezeki kita 1 M, mau halal mau haram juga. Landasannya dari kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau minta seorang pemuda untuk nyuci kudanya, dibersihin, dimandiin, ditinggallah sholat. Beres sholat, kudanya ada, tapi si pemudanya hilang, berikut sama pelananya, dudukan kudanya hilang, dicolong. Ya sudah, beliau pergi lagi ke toko kuda, pengen beli yang baru. Nyampe salah satu toko ngelihat, kayak kenal tuh. Ya. Jadi ditanya ke yang punya toko, Pak, punten. Enggak punten juga sih, beliau kan orang Arab ya. Cuman ini mah biar dibahasa ini lebih gampang ya. Maka, Pak, Bapak dapat dari mana itu pelana? Oh, ada pemuda tadi jual. Boleh tahu, Pak? Bapak kasih uang berapa tuh ke dia? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, seberes aku sholat, aku juga mau kasih dia 1 dirham. Sama. Cuman apa bedanya? Si pemuda mikir, ditinggal sholat dulu. Sahabat Nabi teh ya, kalau sholat pasti lama, nggak mungkin kuliah kulhu nih. Ya. Maka ya sudahlah, colong aja. Dicolong, 1 dapat duitnya lebih cepat, 2 bisa jadi lebih gede. Kan dari awal nggak dibilang saya bakal dikasih apa. Dicolong. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham. Dia keliling sekian banyak toko, jawabannya sama. Mau, enggak deh. Kalau mau 1 dirham, kalau enggak bawa sana ke toko lain. Daripada nggak laku, udah deh diterima 1 dirham. Cuman bedanya apa? Kalau dia tidak sabar, dapatnya 1 dirham plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dapatnya tetap 1 dirham tapi plus pahala. Sama kan nominalnya mah? Tapi plus dosa plus pahalanya itu. Kalaupun ada yang berkata, iya tadi kok enggak kok. Ada tuh yang dapatnya lebih banyak, itu yang menang judi, itu yang lain-lain. Itu dia tadi, emang Allah izinin pakai. Kalau nggak ngizinin pakai, ada hilang duluan. Ya tadi, jadi rezeki bengkel. Kadang ada aja skenario Allah. Pernah kejadian kayak gini juga. Kok kenal seorang guru ngaji, pengen beli motor biar bisa setiap hari bolak-balik ngaji. Tapi udah gimana, cuman punya uang 4 juta katanya. Motor baru kan 22 jutaan ya. Standarnya 20 jutaan. Nggak cukup. Tahu-tahu ada yang jual motor baru sehari dijual 4 juta. Dari mana? Ya itulah, ada orang main judi, kemarinnya menang kebeli motor, hari ini kalah lebih gede, jadi pengen dijual cepet buat modal main lagi. Jadi begitu ketemu sama si itu, ada yang nyari motor tuh, ya udah jual. Tapi si guru aja bilang, maaf Pak, saya cuma punya 4 juta, kayaknya nggak mungkin kebeli ya ini harganya. Ada tapi cashnya sekarang. Ada sih Pak, ini di bawah 4 juta. Yaudah, nggak apa-apa dah, udah nggak apa-apa. Yang penting saya main lagi nih, dilepas. Dapat tuh motor baru sehari, kilometer baru 12 kilo, 4 juta motor. Jadi kadang ya Allah, dalam satu kejadian bisa untuk jadi penggugur dosa si orang yang menang judi itu rugi. Bisa juga langsung jadi kebaikan si guru ngaji itu dapat motor seharga itu. Dan dia nggak tahu itu dari mana motornya. Halal bagi dia. Dia nyari duitnya halal. Tahu-tahu ada orang dikabarin bahwa ada orang jual motor. Meskipun itu dari duit judi, dia nggak tahu. Halal itu bagi dia, nggak apa-apa. Secara fikih. Ya. Jadi, ada aja kejadian kayak gitu. Masya Allah, kalau emang udah takdirnya mah. Ya. Jadi karena kadang punten ya, ada orang yang sampai bela-belain, main judi, begini, begitu, demi katanya kurang, demi rezeki yang katanya kurang. Enggak, beneran. Bismillah, kalau buat hidup mah cukup insya Allah. Kadang kan yang repot, yang ngelakuin itu saja bukan buat gaya hidup gitu. Akhirnya juga kadang, bingung tahu orang punten ya. Tahu istilah OKB nggak sih? Orang kayak blow on lebih tepatnya ya. Iya. Enggak, orang kan alasan orang pengen kaya aslinya cuma satu tahu. Ada banyak sih, cuman salah satu paling kuat alasan orang pengen kaya itu satu, yaitu karena belum pernah kaya. Dia ngira kaya tuh bahagia. Jadi akhirnya ya dia ngapain, kayak dia judi, kayak dia nyolong, dia ngapain itu
demi dapat duit nih banyak. Biasanya kalau baru, namanya orang baru ngapain pun semua norce, ya wajar ya. Pertama kali naik lift, agak norak, semua dipencetin. Pertama kali naik mobil mewah, agak norak. Ini gimana nyalain AC-nya, bingung gitu kan. Dan kadang banyakan story-nya gitu. Padahal ke masjid tinggal lurus, dia keliling komplek dulu karena baru mobilnya. Ya. Karena baru, akhirnya dia cobain semua daging, all you can eat dicobain. Dia cari semua all you can eat Jakarta Raya, dia cobain satu-satu. Nanti akan ada harinya dia ngerasa bahwa ternyata mau daging Wagyu tenderloin import seporsinya 1.600.000, gedenya cuma segede gini nih, tutup gelas. Kenyang gak enggak, kadang kurang asinnya. Sama tempe bacem, 5 cm ternyata bedanya. Iya, di sini doang nih, pas di lidah. Kalau cadel 3 cm berarti ya. Begitu ketelen, emang kenyang makan daging sama kenyang makan tempe beda kenyangnya? Sama kan, kenyang gitu-gitu juga. Apalagi keluarnya coba, sama-sama bau kan? Nggak ada, ini kenapa makanan mahal gini kok? Oh iya pak, nanti keluarnya wangi. Nggak, bau pasti, nggak mungkin wangi. Ya. Sehingga akhirnya nanti dia nyadar, ternyata makan teh yang penting. Udah weh, biar sehat. Begitu sehat kan bisa ibadah, udah gitu. Karena kalau sekedar makan ikutin nafsu, saya mau nasi rendang dong, dibawain betul nasi rendang. Dia bisa ngamuk tau. Kok rendangnya yang ini? Saya pengennya yang restoran itu tahu. Ini mana level saya? Sambil bikin story, bawa berkat, bawa besek, cina. Ya. Udah lihat dong videonya. Ya. Jadi ya Allah, makanlah demi yang 5 cm sebentar itu. Nggak mau saya, nggak mau. Nggak sudi saya makan yang ini. Saya pengen makannya harus rendangnya yang itu. Asa ribet ya hirup teh ya Allah. Jadi ya begitulah ya. Punya sepatu 50 pasang nggak mungkin dipakai barengan semua. Emang kaki 1.000 ya. Jam tangan, ini jam tangan juga lebih lucu ya. Kan kalau Bapak ya tahu ya, ada jam tangan 5 miliar, percaya ada ya? Ada, KPI aja coba ada beneran, Plaza Indonesia, beneran ada. Ada yang beli lagi, lebih anehnya teh, ya. Enggak, kalau mobil saya ngerti Pak, mobil 5M sama mobil second 100 juta memang larinya kencangan yang 5M, wajar. Cuman jam tangan 5M sama jam tangan 35.000 emang kecepatannya beda. Sesama aja cik saya teh. Jam tangan Bapak 5M teh kelebihannya apa Pak? Ini kelebihannya 1 menit setara 5 detik. Atau rusak Pak? Kecepatan keren lucunya. Kadang-kadang gara-gara demi itu semua banyak tuh yang akhirnya pusing sendiri. Ya kan aslinya nggak butuh tapi dibeli. Kan ada nasihat dulu waktu kalau baca buku kayak motivasi keuangan. Kalau kita beli sesuatu yang tidak kita butuh, kelak kita harus menjual sesuatu yang kita butuh. Iya, setiap kali kita nggak beli barang yang aslinya kita nggak butuh, handphone kita masih bisa dipakai. Tapi nggak bisa, harus ganti dong yang terbaru nih, yang bisa dilipat kah atau yang gimana kah? 25 juta. Yang dipakai WA doang, Pak. Itu kan nggak ada yang WA lagi. Ya. Sekalinya WA aja grup gibah. Ya. Satu divisi 10 orang. Dia bisa bikin satu divisi, satu grup lagi isinya 9 orang kecuali kepala divisinya. Apa coba fungsinya? Ya. Fiturnya nggak dipakai semua. Atau kalau buat WA doang mah handphone 1 juta aja bisa, Bu. Tapi nggak bisa. Ya itulah kalau udah demi gengsi. Luar biasa. Kan beda kok meeting pakai Honda Civic sama meeting pakai Honda Beat kan beda. Masa kunci Beat ditaruh lagi meeting sama dirut ya, misalkan, ya dia pakai yang ini Civic hatchback, cenah teh, ya, capek sekali ya, capek tidak hidup kayak begitu, capek pengen, kan alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang ya nggak,
Kalau di mulut orang, ya Allah gimana tuh? Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Bro. Maaf ya Bu. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Kenapa? Udahlah. Capek jangan ya. Balik lagi tadi, yang dimakan jadi kotoran, yang dua yang diinfak, yang dikenakan lalu jadi usang. Kadang kan punten ya, ngelihat gamis lucu, wah itu kadang jadi bagi perempuan perkara itu. Di bawah sholat kepikiran, Allahu Akbar, ya Allah gemis teh lucu, ya Allah kebeli enggak ya, Allahu Akbar, ya Allah mana polkadot, diskon lagi, sami Allahu liman hamidah. Tapi kan si papa mau ngasih uang belanja, Allahu Akbar. Temen juga ada yang mau bayar utang, Allahu Akbar. Mana lagi diskon, Allahu Akbar. Tapi diskonnya terakhir hari ini tahu, Allahu Akbar. Berangkat nih sekalian jemput si Ade. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda saya zikir. Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok. Habisaan sih ibu ya. Atulah ngerusak sholat ini ya. Kadang dibeli biar apa sih, mau udah banyak juga itu. Siapa tahu ada kondangan papa. 5 tahun gak ada yang ngondang. Mau dicobain ternyata udah nggak muat, kan bahagia ya nggak? Akhirnya ya udah dipakai sama adiknya. Waktu beli adiknya masih SMP kelas 2, sekarang SMA kelas 3. Dipakai sampai rusak, dipakai sama adiknya sampai usang. Rezeki adiknya bukan rezeki kakaknya. Kita we ngaku-ngaku. Aduh, ya. Terakhir yang diinfakkan di jalan Allah. Ada pengusaha soleh sukses, kebiasaannya tiap kali beres jualan dagang selalu disisain buat dagang besok, sisanya sedekah. Jadi teman-temannya suka nanya, kamu nggak sayang sama hartamu? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Hah? Gimana caranya bawa mati harta? Saya transfer ke rekening akhirat. Jadi dia sedekahin. Karena kalau sedekah pilihannya 2. 1, paling cepat diganti di dunia. Standarnya sih 700 kali lipat, kata Al-Baqarah 261. Ya. Paling lambat, pasti balik lagi ke kita juga. Nanti di alam setelah kematian, jadi pahala, jadi amal soleh. Biasanya setiap kali kita sedekah, itu nggak tetap duit kalian, tapi cuman pindah aja. Pindah dunia, pindah ke rekening akhirat. Karena kan pernah ada orang ya, dia nabung sampai 1 M, niatnya pengen beli mobil mewah atau mobil biru, ya. Terus dia nggak ada jodohnya kata Allah untuk pakai mobil itu. Baru nyampe depan showroom ketabrak lah mati. Terus pakai pemakaman 5 juta. Di alam setelah kematian dia ditanyanya 5 jutanya atau 1 M-nya. 1 M, karena pertanyaan harta tuh bukan nominalnya. Dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Ditanya dari mana 1 M, nggak mau jawab apa. Ya Allah, kepake belum, baru kepake 5 juta. Nggak bisa, sama aja. Sisa 995 jutanya kemana? Mending kalau anaknya soleh, kalau nggak soleh berantem tuh gara-gara duit segitu. Itu aku anak pertama, aku harus lebih gede. Aduh, mana nggak ngerti aturan faraid lagi, ya hukum waris. Ada yang udah akhirnya berusaha, udah pakai aturan ini syarat aja, aku gak mau, dan lain-lain. Ya, karena ternyata harus dipotong kan ayahnya punya utang dan yang lain-lain. Jadi sedikit dapatnya. Ya sudahlah atuh. Segitu aja bahwa rezeki kita ketaker, udah ditentuin. Maka rugi kalau misalkan merubah diri ini jadi orang yang tidak baik demi sesuatu yang padahal udah ketaker. Yang belum ketakar ya 1 sebetulnya. Habis mati teh ini kemana ya? Sama kayak orang nyari jodoh kan. Ada yang belum nikah di sini teh. Sok yang jomblo angkat tangan. Blo, jangan malu blo. Iya. Ya udah tenang ya. Saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin ya. Tenang dulu ya.
Enggak gini, rumus jodoh, catat rumus jodoh. Rumus jodoh itu cepat atau lambat pasti ketemu. Nah dulu, paling cepat di dunia. Bener, paling lambat nanti di surga. Pertanyaannya satu, emang kita mati ke surga? Jadi nggak, karena kadang ada yang kayak gini, ada yang rela melepas tiket ke surganya hanya demi dapat jodoh di dunia. Ya udah deh, aku nggak apa-apa lepas kerudung, yang penting dipacarin sama dia. Ya udah deh, aku nggak apa-apa deh dipacarin. Kalau yang lain dia berani, nggak mau, nggak boleh tahu pacaran, aku blok kamu ya. Tapi giliran yang ngajak pacaran tinggi, putih, langsing, wah kayak bihun. Langsung mau, aneh. Standar double ya, standar ganda ya. Hati-hati ya, di luar sana ada dua spesies, ada buaya hijrah, ada playboy syariah. Ya ini hati-hati ya. Jangan mau teh. Kok kita nggak pacaran tahu kok. Cuman dia setiap jam 2:30 malam suka WA gitu deh, bangunin tahajud. Belum. Ya. Nah, entar dulu teh. Pertanyaannya cuma satu. Kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Hati-hati. Dalam bahasa Arab, langkah itu disebutnya khittoh. Tapi dalam Al-Quran menggunakan bentuk jamak, khutuwat. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Langkah-langkah syaitan jangan diikuti. Kenapa langkah-langkah? Setan mah sabar. Kalau perlu aja ke kanan dulu, baru ngaco nanti. Gimana cara ingetin tahajud dulu aja? Yang repot itu kalau diladenin. Kata Allah, inna kaida syaitoni kana do'ifa. An-Nisa 76. Tipu daya syaiton itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Jadi jangan diladenin. Masih ada malam bagi kita untuk tahajud. Udah tahajud belum? Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Ya Allah. Jangan ya. Dia baik kok, tapi kadang dia nggak bales gitu, sibuk. Ontar dulu, semuanya gimana prioritas teh ya. Kalian juga kok contoh ya, apa syarat bisa hafal Quran? Satu, mau. Tapi kalau betulan mau, dia pasti prioritas. Prioritas itu kayak kalian di depan pasar booking ojek online, yang kalian buka di handphone pasti chatting dari si ojek online duluan. Nggak mungkin pesannya Senin pulangnya Kamis, ya nggak? Pasti dibuka dulu, meskipun di WA banyak tuh, ada grup gibah, ya. Ditantan akhirnya ada yang swipe kanan, padahal biasanya nggak ada, ya. Sekalinya ada, pasti dibukanya dari si mamang ojek dulu. Kenapa? Dia lagi jadi prioritas. Makanya kalau misalkan kalian nge-WA orang nggak dibalas-balas, bilangnya sibuk, bukan sibuk. Kalian belum jadi prioritasnya dia aja. Ya. Hati-hati, ya. Kak, udah jangan. Kan kadang ada yang kayak gitu ya. Kita nggak pacaran kok, pergi juga selalu ke pengajian. Di motor juga diganjel tas biar nggak kena-kena gitu. Ya. Begitu nyampe masjid, ditanya, pematerinya bicara tentang jangan pacaran. Laki-lakinya WA, sabar sayang, ini ujian buat kita. Itulah playboy syariah ya. Hati-hati ya. Maaf ya, perempuan harus kita jaga ya, Insya Allah. Nah, gimana tuh sekarang sensus 1:4 di Indonesia. Kalau menurut hadis sahih, nanti salah satu ciri akhir zaman mau kiamat, akan ada harinya 50 kelahiran, 50 perempuan, laki-lakinya cuma satu. Akan ada harinya perbandingan wanita dan laki-laki itu 1:50. Coba. Udah mau perempuannya 50, lelakinya satu. Itu lelaki satu nggak suka cewek lagi. Ya Allah. Karena kalian yang udah punya jodoh, syukurin lah, meski kayak gimana juga lah ya. Syukurin, alhamdulillah ya Allah. Akan ada harinya, coba sok kumaha atuh.
Mungkin dia lupa bahwa leluhur kita Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf ya, saya tadi pas datang kelihatan ini jamnya orang habis makan siang ngantuk biasanya. Saya harus bercandain dikit, izin punten. Tapi ya begitu ya. Dan yang paling penting tadi sepakat bahwa akhirnya yang menghalangi kita dari surganya Allah yang paling kita kehendaki itu aslinya dosa kita sendiri. Makanya sebelum Ramadan, terutama Ramadan, karena kan ingat hadis terkait waktu Nabi mau berdiri untuk khutbah, beliau mengucap amin 3 kali. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ketika ditanyakan oleh para sahabat, salah satunya dijawab, aku mendengar malaikat Jibril berdoa. Salah satu doa malaikat Jibrilnya apa? Sungguh rugi orang yang dia selesai bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Karena saking besarnya ampunan di Ramadan. Jadi ibarat kalau bahasa kitanya mah, "Ai lu ngapain aja, udah beres Ramadan 30 hari dosanya belum diampuni." Kan rugi, ya. Jadi yuk, aslinya yang ngalangin kita dari surganya Allah dosa kita, dan yang paling bahaya bagi diri kita aslinya bukan dosa orang, bukan jahatnya orang, tapi dosa kita sendiri. Karena pasti ngejar itu. Ya. Dosa kalau misalkan masih terus-menerus dilakukan dan tidak ditobati, hati-hati, pilihannya cuma 2. 1, Allah buka aibnya. 2, Allah matikan pas dia lagi maksiat. Kok kenapa dibuka aibnya yang pertama? Apa Allah suka gitu mempermalukan hambanya? Bukan. Karena ada orang yang memang Tuhannya tuh Allah, Tuhannya tuh mulut orang, bukan Allah. Buktinya dia maksiat, dia tahu kalau misalkan Allah mengetahui kemaksiatannya, tapi nggak berhenti. Giliran orang ngelihat bisa berhenti itu. Perselingkuhan kan berhentinya biasanya ketika ketahuan. Coba nggak ketahuan, gaspol. Dibuka. Karena biasanya ada orang yang Tuhannya mulut orang, ya, baru berhenti. Kalau udah ketahuan juga masih dilakuin, mau nggak mau pilihan yang kedua, kalau matiin pas lagi maksiat. Ini dulu AA pernah cerita ya waktu di pesantren, ada tokoh, kita tentu tidak sebut nama, dia mohon maaf punya jabatan di publik, meninggalnya di hotel remang-remang, mohon maaf, hotel murah esek-esek pinggir jalan, dan tanpa busana dengan sesama jenis. Geleh nggak? Ngerti kata geleh nggak? Geleh, iya. Bukan masalah ininya ya, tapi ini renungan ya intinya. Kalau tanyanya kayak gini, mungkin nggak sih Allah yang segitu maha pengampun, maha penyayang, membiarkan seorang hamba mati dalam keadaan sehina itu kalau itu dosa baru pertama kalinya dia lakuin? Nggak mungkin. Betul aja. Ditanya ke istrinya, udah tahu. Anak-anaknya udah tahu. Orang-orang terdekat udah tahu. Jadi aibnya udah kebuka, tapi nggak berhenti juga. Mau nggak mau tuh, ya udah. Karena bisa jadi matinya satu itu bisa jadi pelajaran bagi 1000 yang lainnya. Pilihannya cuma 2, na'udzubillah. Saya banyak diminta bicara tentang judi online, mohon maaf ya. Efek sampingnya kan punten. Korban-korban judi itu banyak yang datang ke rumah, minta pinjam duit, talangin utang. Ya udah, itu mah efek samping. Tapi saya suka nanya gitu, kalau lagi ketemu dan bisa diladenin, saya tanya, Pak, ini Bapak sampai sehancur ini, dari yang tadinya punya kerja atau punya usaha, punya tabungan, hilang semua, sampai udah dicerai, udah mohon maaf lah ya, udah habis-habisan semua, bahkan sampai punya banyak utang. Saya tanya, apakah Bapak main judinya baru itu sekali-kalinya seumur hidup? Enggak tuh jawabannya. Saya udah nggak kehitung udah berapa kali main. Jadi kan sebetulnya kesempatan untuk berhenti itu selalu ada, nggak cuma dari dosa judi ya, dosa apapun. Tapi ketika akhirnya udah sampai dibuka, ya kan berarti gara-gara keulang terus, nggak udahan-udahan. Anggaplah menang judi, terus misalkan berhenti gitu. Kan tidak pernah ada sejarahnya setiap kali orang main judi online berhenti, terus si bandar ngirim tukang pukul buat nyekek anak kita di rumah. Nggak akan pernah ada, beneran. Paling cuma di WA diajakin main lagi, bos.
Dan hati-hati, itu semua laki-laki semua, itu bentuknya aja cewek akunnya ya, dikumpulin foto-foto cewek cantik padahal laki semua itu berkumis ya. Hati-hati ketipu ya, akun-akun palsu ya. Kadang ada yang ketipu sampai ditransferin uang, padahal mah ya Allah, video call nggak pernah mau, tapi mau ketipu. Otaknya udah pindah ke sendal kali ya. Jadi kalau nggak pakai sendal tuh nggak bisa mikir. Jadi udah yuk, jangan sampai Ramadan ini sia-sia begitu saja. Yuk jadi tambah baik momen kita hijrah dan momen perbaikan diri. Segitu dulu mungkin, wallahu alam bisawab.